Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Pak Sarbin Zehe, dan yang saya hormati Pak Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Bapak Medrizam. Terima kasih sudah mengupayakan hadir ke Maluku Utara. Saya tahu perjalanan yang tidak mudah, dari jam 1.30 pagi, tiba sini jam 7, belum tidur, lanjut mengikuti kegiatan musrembang. Terima kasih atas dukungan Bappenas yang luar biasa untuk pembangunan Maluku Utara. Hadir juga Direktur Pembangunan Indonesia Bappenas, Ibu Ika Retna Wulandari. Karena sudah bestie dengan Pak Bupati Halmahera Tengah, mudah-mudahan pembangunannya semakin banyak di Maluku Utara. Yang saya hormati juga Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Bapak Iqbal Rurai, Sekda Provinsi Maluku Utara, Bapak Samsudin, Kepala BIN Maluku Utara, Bapak Brigjen TNI Iskandar Manto. Yang saya hormati Pak Wakapolda Provinsi Maluku Utara, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut, Kepala Kajati atau diwakili oleh Asintel, Pangkalan TNI Angkatan Udara diwakili oleh Kasisen, Komandan Korem 152 Babula diwakili Kasih Perencanaan, hadir Ibu Uni, Ketua PKK Provinsi Maluku Utara, Ketua DWP Provinsi Maluku Utara, dan terima kasih atas kehadiran Kepala Daerah 10 Kabupaten Kota, Pak Wali Kota Ternate, terima kasih atas kehadirannya, Bupati Halmahera Tengah, Bupati Halmahera Barat, Bupati Halmahera Utara, Wakil Bupati Halmahera Timur, Bupati Halmahera Selatan, Wakil Wali Kota Tidore, Wakil Bupati Kepulauan Sula, Wakil Bupati Pulau Morotai, dan Bupati Pulau Taliabu yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan. Serta para pimpinan instansi vertikal yang mewakili Kepala BI Perwakilan Maluku Utara, Kepala BPKP, Kepala Basarnas, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Kakanwil ATR, BPN Maluku Utara, Kepala BNNP, PLH Kakanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kepala BMKG Maluku Utara, Kepala Kanwil Dijen Pembendaharaan, para sultan atau yang mewakili, para rektor atau yang mewakili, para staf ahli dan asisten lingkup pemerintahan Provinsi Maluku Utara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda, terima kasih atas koordinasi baiknya, sudah berkoordinasi dengan Bapeda 10 Kabupaten Kota, dan para pimpinan OPD lingkup pemerintahan, Kepala Bapeda dan Kepala Bapeda Kabupaten Kota, para pimpinan bank, atau yang mewakili Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, serta hadirin yang berbahagia. Panjang sekali listnya. Terima kasih atas waktunya untuk semuanya bisa hadir di sini, berkumpul dalam kegiatan yang sangat penting untuk menentukan arah pembangunan Provinsi Maluku Utara, yaitu Musrembang RKPD 2026 Provinsi Maluku Utara. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan atas rahmat dan ridho kuasanya kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebagai highlight detailnya nanti akan dibahas pada saat diskusi dengan 10 kepala daerah. Seperti kita yang ketahui bahwa sebagai kepala daerah, ketika kita memulainya dengan membuat RPJMD masing-masing provinsi, kabupaten, kota sesuai dengan RPJMN. Dan ada catatan beberapa kali dari Kepala Bapeda bahwa ada beberapa kabupaten kota yang RPJMD-nya ada yang bahkan belum diupload. Mohon Kepala daerah untuk mengingatkan kepada Bapeda masing-masing yang belum
upload dokumen RPJMD kabupaten kota terkait, mohon segera karena itu menjadi pegangan rencana pembangunan kita 5 tahun ke depan yang kemudian dirincikan dengan RKPD per tahun, dan dalam musrembang ini kita membahas tentang apa skala prioritas yang harus kita bangun duluan, mengingat bahan bakarnya yaitu APBD di provinsi dan kabupaten kota di tahun ini maupun di tahun depan dengan fiskal yang sangat terbatas. Oleh karena itu skala prioritas sangat penting. Karena pada akhirnya sesuai dengan pesan dari Pak Presiden Prabowo bahwa seluruh APBD, uang rakyat harus dimanfaatkan tepat sasaran demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam hal ini Maluku Utara. Dalam musrembang, pertanyaan pentingnya adalah apa yang paling penting dan paling mendesak untuk segera dibangun menggunakan APBD yang terbatas ini. Mengingat Provinsi Maluku Utara seperti kita ketahui di tahun 2025 kemarin pertumbuhan ekonominya adalah tertinggi se-Indonesia. Year on year 34%, dan itu angka yang sangat tinggi. Kemudian di tahun 2026 kuartal 1 data dari BPS yang keluar di angka 19, sekian persen atau hampir 20%. Nasional 5,6% dan Provinsi Maluku Utara masih bisa bertahan di 2 digit walaupun ada penurunan 5% dibandingkan kuartal 1 2025 di angka 24%. Kuartal 1 2026 ini pertumbuhan ekonomi kita di angka 19, sekian persen atau sekitar 20%. Tetapi selalu yang menjadi pertanyaan dan kegelisahan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi itu ada di mana? Mereka tidak terlalu merasakan itu. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun, puluhan tahun, jalan dan jembatan tetap tidak terkoneksi. Pelayanan kesehatan terutama di pulau-pulau dan daerah terpencil tetap tidak membaik, dan fasilitas pendidikan, kesejahteraan guru belum membaik. Oleh karena itu, kita duduk di sini sebagai individu yang diberikan amanah oleh Sang Pencipta, ada di kursi para pengambil kebijakan dan membuat regulator. Bagaimana kita menggunakan APBD yang terbatas ini untuk bisa mengkoneksikan jalan dan jembatan di Provinsi Maluku Utara. Dengan koordinasi baik dari Bapeda Provinsi dan 10 kabupaten kota, saya sudah punya data jalan dan jembatan 10 kabupaten kota. Tanpa konektivitas tidak ada pemerataan ekonomi. Kenapa? Karena Provinsi Maluku Utara 60% adalah petani dan 20% penduduknya adalah nelayan. Artinya mereka yang petani butuh mengantarkan hasil panennya, hasil tangkapannya ke pasar. Kalau desa-desa yang punya banyak kebun, punya banyak kelapa, punya banyak ikan, tapi tidak bisa mengantarkan hasil produk tangkapan mereka atau panen mereka ke pasar, mereka tetap akan ada di zona kemiskinan yang sudah menjadi kemiskinan struktural. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk masyarakat Maluku Utara, terutama petani dan nelayan yang sudah mencakup 80% bisa keluar dari kemiskinan adalah dengan konektivitas. Di samping sini, slide sebelum ini, kelihatan ya, tertutup oleh saya. Operator pinggirin boleh enggak? Kemarin waktu 22 April kita meeting dengan Komisi 5. Pertama kali ada 10 anggota Komisi 5 dari berbagai partai hadir di Provinsi Maluku Utara. Kita berdiskusi dan mereka menunjukkan goodwill-nya untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara. Yang mereka butuhkan adalah sinkronisasi data antara provinsi dan kabupaten kota. Untuk Provinsi Maluku Utara, kita memiliki 1.100 km. Dan posisi hari ini di tahun
per 2025 kemarin ada sekitar 257 kilo yang rusak. Ini layarnya error ya. Oke. Kemudian next slide. Ini berdasarkan data di Bapeda Provinsi, karena menurut Pak Kepala Bapeda, data dari kabupaten kota sulit sekali diminta. Jadi ini data kami tidak tahu apakah ini sama dengan data kabupaten kota. Setelah ini teknisnya mohon masing-masing Kepala Bapeda kabupaten kota mensinkronisasi kembali. Berdasarkan data yang ada, total jalan provinsi dan ruas kabupaten 10 kabupaten kota adalah 6.300 km. Dan saat ini yang rusak berat adalah 1.900 km atau sekitar 30%. 1.900 km ini harapannya untuk dibahas secara teknis oleh 10 kabupaten kota. Pertama, mana skala prioritasnya? Kedua, mana yang bisa dibiayain oleh APBD masing-masing? Ketiga, mana yang akan dimasukkan ke IJD dan mana yang akan dibahas prioritas ketika kita minta waktu RDP dengan Komisi 5 sehingga ada skala prioritas. Dalam menentukan skala prioritas diharapkan memprioritaskan ruas di mana ruas tersebut menghubungkan banyak desa ke pasar. Bukan rekanan AMP yang ada di situ dan dengan alasan lain-lainnya. Zoom out. Ini resolusinya jelek. Zoom out. Nah. Kemudian berikutnya untuk Provinsi Maluku Utara, kita punya program prioritas. Operator di belakang buka slide 28. Kita punya skala prioritas yaitu Transkiaraha, di mana menghubungkan ekor Subaim ke Kobe. Saat ini Sofivi tidak memiliki airport. Kalau tidak ada airport di ibu kota, sulit ibu kota untuk maju. Dengan hasil koordinasi lintas kementerian, ada airport di Halmahera Tengah yang mungkin bisa kita manfaatkan. Tetapi saat ini dari Sofivi ke Kobe atau di airport tersebut butuh waktu perjalanan darat 3,5 jam. Oleh karena itu sejak tahun 2025 kita sudah membuat pembangunan Transkiaraha kurang lebih sepanjang 54 km. Jika tidak akan kendala akan selesai Sirtu di akhir 2026. Dan beberapa upaya akan kita kolaborasi dana Pemprov dan dana Kabupaten Tengah serta dukungan nasional, izin Pak Medri untuk dibantu sehingga 54 kilo itu bisa selesai di aspal di tahun 2027. Jalan Transkiaraha tersebut menghubungkan dua kawasan industri besar yaitu Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Di Halmahera Timur ada kawasan industri dengan total investasi sekitar 5,9 miliar US dollar. Dan di Halmahera Tengah ada kawasan industri dengan total investasi sekitar 20 miliar dolar dan akan terus berekspansi. Sehingga kami sangat membutuhkan kolaborasi dari provinsi, kabupaten, nasional untuk Transkiaraha bisa dimanfaatkan. Jika Transkiaraha selesai, maka dari airport ke Sofivi hanya sekitar 1 jaman. Atau dari Halmahera Timur ke Halmahera Tengah waktunya berkurang banyak. Dan sebagai gambaran dengan tambahan panjang Transkiaraha ini 46 km karena kita sharing dengan Halmahera Tengah. Halmahera Tengah membangun sekitar 12 kilo dan provinsi membangun 46 kilo sehingga menjadikan ruas provinsi adalah 1153 kilo. Next. Ini contoh yang kami lakukan di provinsi dan harapan kami para kepala daerah 10 kabupaten kota melakukan hal sama di level kabupaten. Jika kabupaten kota sudah memiliki skema demikian, baru kita bisa minta jadwal dari Komisi 5 untuk melakukan RDP. Berdasarkan data di layar, untuk membangun 1153 km dengan harga hari ini kita membutuhkan dana 4,5 triliun untuk menyelesaikan sisa jalan rusak yang ada di Maluku Utara, ruas provinsi.
Di tahun 2025 dan 2026 kita sudah mengalokasikan 450 miliar. Sehingga kita tinggal butuh 4 triliun lagi, maka 100% ruas provinsi di 10 kabupaten kota akan tuntas. Dari mana 4 triliun itu? Di tahun 2026, di tengah tekanan fiskal, kita tetap menganggarkan 550 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Dari APBD kita 2,7 triliun. Artinya kita mengalokasikan 20%-an dari APBD kita untuk pembangunan infrastruktur. Di tahun 2027, 28, 29, 30 kita akan mengalokasikan jika tidak ada pemotongan lagi dari TKD, jika DBH kita masih tetap ditahan, kita masih memiliki sekitar 500-an miliar setiap tahun untuk pembangunan jalan. Total sekitar 2 triliun. Sisa 2 triliun dari mana? Kita berencana untuk melakukan pinjaman ke bank. Dan sekitar 1 triliun. Angka 1 triliun dari mana? Kita memiliki piutang, pusat punya hutang ke provinsi melalui DBH yang sudah resmi adalah 600 miliar dan yang berjalan 2026 sekitar 600 miliar. Jadi kita memiliki piutang, hutang pusat ke daerah 1 triliun, itu akan menjadi landasan kita minta hutang ke bank untuk percepatan pembangunan. Sisa 1 triliun lagi dari mana? Mudah-mudahan Pak Medril, Bappenas, dan Komisi 5 bisa menyambung suara ke pusat, dibantu melalui IJD, melalui APBN sehingga tuntas 4 triliun. Hal yang sama kami harapkan 10 kepala daerah memiliki perencanaan yang sama. Dengan mapping yang ada. Coba kita kembali ke slide 28. Slide 28. Sebagai contoh, Kota Tidore dari 446 kilo, jalan rusaknya berat itu masih ada 161 kilo. Halmahera Tengah dari 400 kilo, jalan rusaknya berat masih ada 82 kilo. Dan Halmahera Barat dari 494 kilo, rusaknya masih ada 100 kilo. Rata-rata semua 100 kilo. 100 kilo itu tidak berat untuk kita selesaikan di tahun 27, 28, 29, 30. Kita masih punya 4 tahun anggaran untuk menyelesaikan 100 kilo. Dan itu tidak berat jika kita bekerja sama. Dan ini ruas kabupaten di luar ruas provinsi di kabupaten kota. Yang berat itu hanya Halmahera Selatan. Karena masih ada 500 kilo. Tetapi kita akan berkolaborasi bersama-sama mencari solusinya sehingga bisa tuntas. Kenapa harus sekarang? Satu-satunya leverage yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara hanya sumber daya alam. Kita sudah mengeksplorasi sumber daya alam selama 15 tahun dan tetap jalan kita tidak terkoneksi. Jika kita melewati 5 tahun lagi ini, sumber daya alam itu akan habis. Mumpung kita masih punya bargaining power, segera kita sinkronisasi perencanaan, bawa ke pusat, kasih tahu ke pusat, antara yang daerah Maluku Utara hasilkan, dan antara pembangunan yang pusat berikan, saat ini belum sebanding. Jika data kita konkret, jika prioritas kita benar, jika penjelasan kita kepada pusat benar, saya sangat percaya Pak Presiden selalu mengatakan bahwa beliau mendedikasikan dirinya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan beliau mau seluruh sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga kita datang dengan data yang benar bahwa selama 15 tahun Maluku Utara telah menghasilkan sekian untuk PDRB, sekian untuk pajak, sekian untuk devisa kepada pusat. Kami hanya minta jalan dan jembatan terkoneksi. Tetapi untuk itu saya sangat membutuhkan data yang terintegrasi dari 10 kabupaten kota. Sehingga kita datang dengan satu framework yang utuh. Bapak Presiden, kita masih punya sisa 1.900 kilo. Mungkin hitungan saya duitnya
sekitar, saya pernah menghitung duitnya kalau saya masih sisa. Satu hal lagi yang harus dibahas adalah jika semuanya hot mix, duitnya tidak cukup. Kita tahu di kabupaten kota jalan itu mohon maaf kadang yang lewat mobil sedikit, bentor sedikit, dan sapi. Jadi kita tidak butuh semua jalan itu hot mix. Ruas provinsi dengan anggaran 4 triliun untuk kurang lebih 500 km yang kita akan selesaikan. Sebagian besar, 90% adalah lapen. Lapen itu hampir sama, atasnya pun aspal, hanya beda ketebalan. Lapen itu 1 kilometernya sekitar 2 miliar. Kalau hot mix dengan harga eskalasi harga BBM saat ini, 1 kilometernya sudah 8 miliar. Artinya 1 kilometer hot mix bisa menghasilkan 4 kilometer lapen. Dan yang penting terhubung. Jika lapen dilakukan dengan benar, itu durability-nya 10 tahun. Dan itu cukup untuk kemudian ada perbaikan atau jika daerah punya uang banyak diaspal pada waktunya. Tapi saat ini yang tidak bisa dinego adalah masyarakat butuh jalan dan jembatan terkoneksi. Jadi di provinsi kita mengambil kebijakan 90% jalan rusak, sisa kita lapen. Sebagai contoh di tahun 2026, kemarin kita baru saja launching jalan di Payahe Dahe Podo. Dan di tahun 2026, di tengah tekanan fiskal, kita masih bisa berhasil membangun 100 km jalan. Dan 85 kilonya ada, 90 kilonya adalah lapen, 16 kilonya adalah hot mix. Dan itu masih bisa. Yang penting kita mau melakukan efisiensi untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak, FGD, makan minum, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa, ditekan sebisa mungkin. Kita hidup hanya sekali, kita menjadi kepala daerah, syukur-syukur 2 periode. Tapi jika cuma 1 periode, biarkan 5 tahun itu kita bermanfaat buat banyak orang. Selain dari jalan dan jembatan, masih banyak PR untuk fasilitas kesehatan. Masih banyak PR untuk pendidikan. Saya membaca data yang nanti akan kita bahas waktu diskusi, 50% dari anak SD di 10 kabupaten kota, di 10 kabupaten, mereka tidak lanjut di SMP. Itu menjadi PR harapan saya untuk 8 bupati untuk memikirkan, memetakan apa permasalahan, kenapa banyak anak SD 50% tidak lanjut ke SMP. Ketika saya dan Pak Sarbin dilantik tahun 2025 kemarin, kami memetakan ada kurang lebih sekitar 30% anak SMP tidak lanjut ke SMA. Kenapa? Karena mereka tidak mampu membayar uang komite. Karena mereka tidak punya SMA di desa terdekat, terutama di kepulauan tidak ada SMA. Mereka tidak punya kekuatan ekonomi untuk pindah atau ngekos di kecamatan lain, sehingga mereka memutuskan tidak SMA. Oleh karena itu, kita provinsi mengambil kebijakan di tahun 2025 dengan menggratiskan semua uang komite SMA, SMK, SLB, swasta negeri se-Maluku Utara. Dan hasilnya di tahun 2026 dari 12.000 anak yang tidak bisa SMA, saat ini kita dari 20.000 anak yang tidak bisa SMA, mungkin datanya saat ini sisa 10.000. Artinya ada penurunan 50%. Target 2026 selain gratis, kadang bukan hanya tentang gratis, tentang akses. Pulau biar gratis pun SMA tidak ada. Makanya di tahun 2026 kita launching program kerjasama dengan Kemendikdasmen untuk sekolah jarak jauh. Artinya kita akan bekerja sama menggunakan fasilitas SMP yang ada di pulau. Kita launching untuk 3 kabupaten, Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur. Izin Pak Bupati untuk menggunakan fasilitas SMP. Ada 20 desa yang sudah kita pilih menjadi pilot project. Teknisnya nanti akan berkoordinasi dengan Kadis Pendidikan.
guru, ada SMA induk yang akan menjadi bapak angkatnya, yang akan mengirim guru secara offline berkunjung mungkin seminggu 2 kali, dan kita menyiapkan fasilitas komputer, infrastruktur internet untuk kemudian mereka bisa belajar secara digital. Ini akan menjadi pilot project kerjasama kita dengan Kemdikbudrismen, dan mereka di pulau dengan sekolah jarak jauh SMA, mereka bisa memiliki ijazah SMA. Itu salah satu contoh yang dilakukan oleh Provinsi Maluku Utara. Harapan saya, para kepala daerah, kabupaten kota pun bisa berpikir sesuatu out of the box. Benar-benar turun dan melihat di lapangan. Kenapa 50% anak SD tidak bisa lanjut ke SMP? Kita tidak bisa bicara tentang IPM, SPM, dan segala indikator yang cuma di atas kertas. Ketika 50% dari anak SD Maluku Utara tidak bisa ke SMP. Bapak Ibu punya otoritas yang sangat besar. Hanya jika dipetakan masalahnya dengan benar dan jika kebijakan yang diambil tepat, maka puluhan ribu anak SD itu bisa lanjut ke SMP. Itu investasi kita untuk akhirat nanti. Oleh karena itu saya harap diskusi nanti benar-benar menghasilkan suatu program yang konkret. Jika 10 kabupaten kota kita kuat, data kita sesuai dengan lapangan, dan setiap bantuan pusat memang hasilnya konkret. Pengalaman saya 1,5 tahun berada di pemerintahan, pusat itu sangat mendukung daerah yang memanfaatkan APBD-nya dengan baik, yang merealisasi program pusat dengan baik. Benar tidak Pak Medril? Ya. Oleh karena itu, sekali lagi detailnya kita akan bahas diskusi, karena kalau dibahas diskusi semua ada 55 lembar dan sangat banyak. Terima kasih atas waktunya, dan ini semua akan ada hasilnya jika pembahasan teknis dilakukan dengan benar-benar berpikir, bukan hanya copy paste, bukan hanya sekedar selesai. Diharapkan 2027 kita masing-masing mempunyai program kerja yang konkret. Dan yang terakhir, hasil ini akan tercermin dalam RAPBD 2027 10 kabupaten kota yang akan diusulkan ke provinsi. Pengalaman saya di tahun 2025 ada kabupaten kota yang hanya mengalokasi 2% untuk pembangunan infrastruktur. Jangan. Kita ini, masyarakat ini bisa sejahtera jika ada infrastruktur. Jadi jangan. Ketika barang dan jasa bisa 20%, infrastruktur 2%, jangan. Saya mengapresiasi kabupaten yang sudah mengalokasi infrastruktur di atas 10%, 15% ada. Tapi yang masih di bawah 10%, jangan. Semua punya hak masing-masing. Saya sebagai gubernur pun tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak mentandatangan RAPBD 2027. Jadi dari awal saya mohon minimal infrastruktur adalah 10%. Saya tahu tidak mudah dengan tekanan fiskal pengurangan TKD, tetapi jika mau bisa. Sebagai contoh, 2025 APBD provinsi itu 3,7. Belanja infrastrukturnya hanya 187 miliar. Itu pun hasil pergeseran dan efisiensi. Di tahun 2025, walaupun hanya 2,7, belanja infrastruktur kita 550 miliar. Artinya bisa jika kita mau efisiensi mulai dari birokrasi kita sendiri. Dan jika berkenan, kemarin kita launching kontrak payung dengan pendampingan LKPP. Dengan melakukan kontrak payung, kita efisiensi lagi 30% dari harga satuan. Sehingga dengan uang yang sama, kita bisa mendapat panjang jalan lebih banyak 30%. Dinas PU Provinsi Maluku Utara adalah provinsi pertama yang melakukan kontrak payung untuk jasa konstruksi se-Indonesia. Walaupun kita dari Maluku Utara, tapi kita bisa karena kita mau. Pendampingannya sejak September 2025 dan kemarin 28 April berhasil kontrak
7 ruas lapen sepanjang 75 kilo dan masih ada 3 ruas lagi yang menunggu. Jadi banyak inovasi yang bisa dilakukan, banyak sumber yang bisa dicari, tapi yang paling penting mau atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.